bertatap muka secara langsung. Saya berada di kota Medan dan antum-antum berasal dari Sumatera Barat atau di Padang. Namun insya Allah inilah bukti bahwasanya semua mukmin, semua muslim itu adalah ikhwan, saling bersaudara. Walaupun mungkin terkadang satu dengan kita di antara lainnya belum ada yang pernah bertemu secara lahirnya, namun hakikatnya kita semua sudah menjadi saudara. Saudara di dalam agama Islam, terlebih-lebih kita semua adalah saudara sesama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ukhuwah ini senantiasa terjaga insyaallah sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pimpinan kita, tuntunan kita, idola kita, panutan kita, segala-galanya untuk kita. Dan alhamdulillah kita pada hari ini dan hari-hari ini berada di bulan kelahirannya beliau, bulan Rabiul Awal, bertepatan hari ini di tanggal 6 Rabiul Awal. Mudah-mudahan insyaAllah dengan berkumpulnya kita di bulan lahirnya baginda Nabi SAW, dan kita senantiasa menambah rasa mahabbah kita kepada beliau, perjuangan kita untuk menegakkan syariat yang diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua nanti berkumpul lagi bersama beliau insyaallah nanti di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin tanggal 22 Oktober kita merayakan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah merupakan satu kebanggaan untuk kita semua. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berkesempatan lebih besar untuk kita bisa sama-sama meneruskan estafet daripada perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mutakaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Kita sebagai santri merayakan dengan bangga bahwasanya apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita jalani saat ini, profesi yang kita jalani saat ini adalah profesi yang hakikatnya paling membanggakan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali Rasulullah SAW di dalam beberapa kejadian, beberapa hal, beberapa tempat, Nabi SAW sangat mengedepankan ilmu. Yang ingin kita bahas di sini adalah ilmu agama dibandingkan apapun. Di dalam hadis yang sering mungkin kita dengarkan, Nabi SAW ketika masuk ke dalam satu masjid ada dua halaqah yang sedang berkumpul. Satu halaqah mereka sedang berzikir kepada Allah, dan satu halaqah lagi mereka sedang menuntut ilmu di jalannya Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kira-kira yang mana yang afdal? Kata Nabi SAW, dua-duanya baik, dua-duanya afdal. Lalu Rasulullah tanpa berbicara memilih untuk duduk di perkumpulan yang di dalamnya saling menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sembari Nabi mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah sebagai muallim. Nisbat ilmu khususnya ilmu agama yang ingin kita bahas di sini adalah dinisbatkan kepada pemiliknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tadi yang saya katakan, kita sebagai seorang santri adalah merupakan satu kebanggaan terbesar bagi kita. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai nisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan agama. Kalau mereka menjadi ulama, selagi kita masih menjadi posisinya sebagai thalibul ilm, santri adalah thalibul ilm, maka manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Jangan pernah sia-siakan sedikit pun waktu kita untuk kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu kita. Karena satu saat Anda semua akan menjadi orang-orang yang akan meneruskan daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kejujuran di dalam niat, dibutuhkan
usaha yang lebih, yang ekstra, agar kita menjadi orang-orang yang bisa diharapkan sebagaimana bangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masa-masa kita ketika masih belajar menuntut ilmu ataupun kita masih dalam keadaan santri, menyantri, tetapi tidak kita manfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya, maka dikhawatirkan kalau nanti kita sudah keluar tidak lagi mengemban status santri atau tidak lagi mengemban status thalibul ilm, maka dikhawatirkan kita akan menjadi ulama yang justru malah bukan dibanggakan oleh Rasulullah, akan tetapi menjadi ulama yang justru bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menjadi santri, ketika kita menjadi thalibul ilm, tanamkan di dalam hati kita niat kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Niat kita menuntut ilmu itu untuk meneruskan daripada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berterusan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terus sampai ulama para salaf, begitu juga sampai sanad ilmu tersebut kepada kita, sehingga yang kita emban ini adalah bukan ilmu biasa. Mungkin sebahagian orang membanggakan ilmu keduniaannya, ilmu kedokterannya kah, ilmu insinyur kah, atau ilmu kehakimannya, atau ilmu apapun lah, ekonomi dan segala macamnya, politik dan segala macamnya. Akan tetapi kita membanggakan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang profesinya adalah pemiliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan suatu hal yang mudah. Ini adalah amanah besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga butuh untuk kesungguhan. Pertama, kesungguhan di dalam hati, kesungguhan di dalam niat. Untuk kita tanamkan terlebih dahulu, ilmu kita ini untuk apa? Apakah ilmu kita ini untuk membawa ridhonya Allah? Untuk menarik pandangan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu kita hanya untuk kita sekedar mendapatkan keduniaan saja? Atau kita mungkin hanya menuntut ilmu hanya untuk mencari pundi-pundi harta saja? Atau kita mencarikan kedudukan saja? Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak niatnya lillahi ta'ala, karena hakikatnya kalau seseorang telah memberikan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengatur apapun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan kalau Allah yang sudah mengatur kita, sekiranya apakah ada lagi yang lebih baik yang mengatur kita? Oleh sebab itu, kembalikan di dalam hati kita, apa tujuan kita ketika kita menuntut ilmu? Apa niat kita ketika kita menuntut ilmu? Umur kita sedikit, umur kita tidak panjang. Mungkin umur-umur umat Nabi terdahulu itu panjang sampai ribuan tahun lamanya. Tapi di antara kita siapa yang panjang umurnya sampai ratusan lebih pun mungkin sudah sangat jarang orang-orang yang hidup sampai umurnya 100 tahun. Umur kita mungkin 50, 60, 70, apalagi zaman sekarang ini banyaknya orang-orang yang meninggal. Menunjukkan bahwasanya manfaatkan. Walaupun kita harus capek, kita harus penat, kita harus lelah di dalam menuntut ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau pernah mengatakan, "Dzuliltu taliban wa iztu matluban." Aku ini hina ketika aku dalam keadaan aku sedang mencari ilmu, dan aku menjadi mulia ketika aku sudah mendapatkan ilmu tersebut dan sudah aku sampaikan ilmu tersebut. Ketika kita menjadikan santri, menjadi orang yang sedang menuntut ilmu, jangan harap ketika kita mau jadi santri kita mau enak-enakan. Jangan harap ketika kita mau jadi santri itu kita dalam keadaan nyaman. Santri itu hakikatnya adalah orang-orang yang harus berjuang di dalam ketika dia menuntut ilmu. Ada satu makalah baik daripada Abi Ahmad, Nasr ibn Ahmad al-Ayadi, al-Faqih Syabarkandi. Beliau mengatakan, "La yanalu hadzal ilm illa man attala dukanahu wa kharba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqrabu ahli ilaihi faman lam yashhad janazatuh." Beliau mengatakan, tidak akan menjadi orang yang menuntut ilmu yang hakikatnya mendapatkan ilmu, kecuali orang-orang itu harus merelakan toko-tokonya tertutup, atau kebun-kebunnya itu rusak, atau saudara-saudaranya menjauhinya, atau bahkan mungkin kalau ada saudaranya yang meninggal sekalipun, dia nggak sempat melihat jenazah tersebut. Inilah baru namanya perjuangan di dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana dulu para ulama, sangat banyak kita dengarkan ceritanya mereka. Mereka ketika dalam menuntut ilmu, orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, anaknya bahkan sekalipun ada yang meninggal, mereka tidak sempat berjumpa dengan jenazahnya. Kenapa? Lebih mementingkan ilmu yang sedang mereka tuntut dibandingkan apapun. Dan inilah bentuk usaha yang sangat diharapkan untuk kita korbankan ketika kita dalam menuntut ilmu.
Kita sekarang menjadi orang-orang yang sangat manja di dalam menuntut ilmu. Seminggu kita nggak berjumpa dengan orang tua kita mulai khawatir. Ingin cari tahu bagaimana kabar orang tua kita. Kita cari tahu lagi bagaimana kabar-kabar orang-orang yang ada di luar. Padahal, kalaulah kita mau fokus sebentar saja, berapa lama sih kita menuntut ilmu? Sekarang orang menuntut ilmu hanya mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mungkin maksimal 10 tahun. Jarang orang yang ada lebih banyak daripada itu menuntut ilmunya. Kalau kita sabar saja, untuk kita usaha betul-betul, kita fokus, kita serius. Karena memang di dalam menuntut ilmu ini tidak bisa dalam keadaan setengah-setengah. Dikatakan, kalau kalian memberikan aku semua, kalian memberikan semua usaha kalian berikan aku semua apa yang kalian miliki, ilmu akan mengatakan kepada kita, aku akan memberikan sebahagian daripada aku untuk kalian. Ilmu mengatakan kepada kita, kalau kamu berikan semua apa yang kalian punya, aku akan memberikan sebahagian daripada apa yang aku miliki. Ilmu berkata kepada orang yang menuntut ilmu tersebut. Oleh sebab itu, semua pun kita berikan kepada, kita dedikasikan untuk ilmu, ilmu pun akan masih memberikan sedikit sebahagiannya untuk kita. Karena ilmu ini sangat luas. Itu kalau kita berikan segala-galanya untuk ilmu. Anda bayangkan, kalau yang kita berikan itu hanya sedikit daripada usaha kita. Kita tidak fokus di dalam menuntut ilmu. Kita tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Apa yang kita dapatkan? Sehingga kita melihat bagaimana sekarang orang-orang banyak, kita melihat fenomena sangat berbahaya dan sangat menyebar di mana-mana. Zamannya sekarang semua orang mau berbicara. Zamannya sekarang semua orang mau jadi ustadz. Zamannya sekarang semua orang mau jadi terdepan, berbicara di depan mik, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan, sedikit di antara mereka yang betul-betul mumpuni ilmunya. Kenapa? Karena mungkin ketika merasa belajar, karena ketika kita menjadi santri, ketika kita menuntut ilmu, keseriusannya tidak ada. Tidak ada keseriusan di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau kita serius di dalam menuntut ilmu, kita fokus, tidak memikirkan apapun, kecuali hanya ilmu saja. Hafalannya, pemahaman kitabnya, sir rahasia daripada apa yang kita bahas, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang meneruskan daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk kita dapat mengukur kadar bagaimana kesungguhan di dalam menuntut ilmu, kalau kita hanya melihat mungkin di sekeliling kita akan kurang banyak belajar. Akan tetapi lihatlah bagaimana para ulama terdahulu, yang mana mereka mati-matian di dalam menuntut ilmu. Ada yang bahkan dikatakan, semisal Sayyidina Imam Abdullah bin Umar Syatiri, gurunya guru saya, Syekhul Masyaikh, Syekhul Syuyukh. Beliau berasal dari kota Tarim, ketika belajar 5 tahun di kota Makkah, dikirimi surat. Karena dulu gak ada telekomunikasi, dikirimi surat, masuk surat. Setiap surat ada yang masuk, beliau tidak pernah mau buka itu surat. Sampai sudah 5 tahun beliau belajar di kota Makkah, sebelum pulang beliau membuka satu persatu itu surat, dan didapati beliau melihat surat pertama, ada kabar daripada kotanya, kota Tarim, berasal dari kota Tarim, ibunya meninggal. Lalu dibuka suratnya lagi, abahnya meninggal. Satu persatu keluarganya meninggal, dan beliau tidak melihat jenazahnya. Bahkan beliau tidak mau tahu bagaimana kabarnya. Apakah orang-orang yang semisal ini adalah anak-anak durhaka? Tidak. Hakikatnya orang-orang yang semisal ini, yang mendedikasikan semua apa yang dia miliki untuk ilmu, inilah orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatnya bukan hanya untuk beliau saja, akan tetapi untuk orang-orang tuanya yang meninggalkan anaknya, yang meninggalkan dunia ini, juga pasti akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dilakukan oleh anaknya adalah suatu hal yang membawa ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu adalah hakikatnya orang yang berada di jalan fi sabilillah. Sampai-sampai kita semuanya mengetahui orang yang mati, yang wafat dalam keadaan sedang menuntut ilmu, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Anda bayangkan kalau orang tua kita memberikan anak kita, melepaskan anak kita untuk mati dalam keadaan syahid, maka apakah orang tua kita pun tidak akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka pasti akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i ketika masih usianya masih kecil, ibunya yang berada di kota Mekah itu perintah kepada beliau, "Nak, keluar engkau cari ilmu."
Jangan lagi engkau berada di kota Mekah. Karena semua orang-orang atau ulama-ulama yang ada di kota Mekah sudah engkau semua habis ilmunya engkau ambil. Cari ilmu di tempat yang lain. Akhirnya kata ibunya Imam Syafi'i, engkau pergi dan aku harap engkau kita nanti berjumpa enggak di dunia, kita berjumpa nanti di akhirat. Aku mau kamu menuntut ilmu dan aku mengharap kepada Allah kita enggak jumpa lagi di dunia, aku nanti jumpa engkau di akhirat. Itu usia Imam Syafi'i enggak sampai 10 tahun. Baru di bawah 9 tahun usianya beliau. Akhirnya pergilah beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah, belajar dengan Imam Malik bin Anas, belajar dengan ulama-ulama yang lainnya, belajar menuntut ilmu. Sampai beliau sudah habiskan semua ulama yang ada di kota Madinah. Beliau ambil ilmunya. Imam Malik bin Anas beliau mengatakan, engkau pergi lagi ke tempat yang lain. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat ke negeri Baghdad, ke Irak. Belajar lagi Imam Syafi'i di Irak. Sampailah menjadi mujtahid, membuat madhab, diizinkan untuk membuat madhab, dan ketika itu usianya 15 tahun. Sehingga tersohor nama Imam Syafi'i. Orang-orang Irak menyebut seorang ulama yang masih muda bernama Imam Syafi'i. Sampai satu kali ada orang-orang yang ketika itu lagi musim haji, orang-orang Irak pergi menuju ke Mekah. Ibunya Imam Syafi'i berada di kota Mekah. Sehingga ketika mereka orang-orang rombongan dari negeri Irak menuju mau pergi haji ke kota Mekah, dulu kebiasaannya mereka kalau sudah masa-masa istirahat, habis mereka tawaf atau sebelum mereka tawaf, mereka duduk untuk menimba ilmu. Para ulamanya menyampaikan ilmu, lihat bagaimana mereka menuntut ilmu, walaupun sedang pergi haji pun mereka tidak lepas dengan halaqah-halaqah ilmu. Sehingga mereka duduk dengan ilmu dan beberapa orang akhirnya duduk bersama beliau. Ulama ini sedikit-sedikit mengatakan, qala Syafi'i, qala Imam Syafi'i, qala Syekhuna Imam Syafi'i. Sedikit-sedikit mengatakan, mengambil, menukil daripada ucapan Imam Syafi'i. Ketika itu kebetulan ibunya Imam Syafi'i sedang berada di Masjidil Haram. Dia mendengar, ini Syafi'i yang mana disebut? Aku penasaran, kata ibunya. Akhirnya ditanyakanlah kepada ulama tersebut setelah selesai pengajian, selesai ta'lim. Ya Syekh, tadi engkau banyak mengatakan, menyebut, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Syafi'i siapa yang kau sebut? Kata ulama ini, oh itu adalah seorang yang luar biasa. Umurnya masih sekitar 15-an tahun, 16-an tahun. Menjadi seorang mujtahid. Asalnya pun dari kota Makkah. Kata ibunya, apakah namanya Muhammad bin Idris, nama lengkapnya? Ya, namanya Muhammad bin Idris. Kata ibunya, Syekh, nanti kalau kamu pulang sampaikan salam sama Syafi'i, bilang ibunya masih hidup. Ulama tersebut bilang, kamu ibunya? Iya. Oh, ibunya masih hidup? Ya, aku sudah berjanji dengan Syafi'i bahwasanya tidak lagi berjumpa dengan Syafi'i. Tapi bilang sama Syafi'i, sampaikan, aku sudah rindu sama Syafi'i. Akhirnya pulanglah ketika selesai haji, ulama ini menjumpai Imam Syafi'i, mendengar ibunya rindu, Imam Syafi'i pun siap-siap untuk pulang. Siap-siap akhirnya untuk pulang. Para murid-muridnya, kemanapun Imam Syafi'i pergi, mereka ikut. Sehingga Imam Syafi'i ketika sudah menjadi ulama besar, beliau menyiapkan hadiah untuk ibunya. Ratusan ekor unta, ratusan ekor kambing, hadiah untuk ibunya. Sehingga jalanlah mereka dari Baghdad menuju ke kota Mekah. Ketika sampai ke kota Mekah, sebelum masuk ke dalam pintu gerbang, Imam Syafi'i, dan ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW, memerintahkan Imam Syafi'i untuk satu orang muridnya memberikan kabar kepada ibunya bahwasanya Imam Syafi'i bentar lagi akan pulang rumah. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sebelum kita pulang, kita kabarkan dulu orang rumah kita bentar lagi akan sampai. Apalagi sekarang sudah ada kemudahan. Sehingga ketika diketok pintu oleh muridnya, rumahnya Imam Syafi'i, ditanya oleh ibunya Imam Syafi'i, siapa itu? Kata ini mengatakan, aku muridnya Syafi'i. Kata ibunya, mana Syafi'i? Imam Syafi'i ada di luar kota Mekah. Apa yang dibawa oleh Syafi'i? Muridnya bilang, Syafi'i datang dengan ratusan ekor unta, dengan ratusan ekor kambing. Hanya itu yang disebut. Kata ibunya, bilang sama Syafi'i, suruh pulang, nggak usah datang lagi. Aku nggak mau jumpa kalau dia cuma bawa itu. Akhirnya disampaikanlah oleh muridnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya, sudah kau sampaikan? Sudah. Apa kata ibuku? Kata muridnya tadi, ibumu bilang suruh pulang. Kata Imam Syafi'i, engkau bilang apa? Ibumu tanya, apa yang kau bawa? Terus apa yang kamu bilang? Aku bilang kamu bawa ratusan ekor unta, ratusan ekor kambing. Nah, jangan bilang itu. Balik lagi. Bilang Syafi'i datang membawa ilmu.
Syafi'i datang, pulang mau menghadap ibunya membawa ilmu. Akhirnya datang. Diketoklah pintu kedua kalinya. Ibunya tanya, siapa? Muridnya Syafi'i. Apa yang dibawa oleh Syafi'i? Syafi'i nggak bawa harta, Syafi'i bawa ilmu. Bilang sama Syafi'i, ibunya menunggu di rumahnya. Akhirnya setelah dipersilahkan, Syafi'i pun berjumpa dengan ibunya. Yang pada niatnya sudah nggak niat lagi jumpa di dunia. Karena sudah diikhlaskan, diniatkan anaknya itu untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Akan tetapi lihat dibawa harta oleh ibunya tidak menginginkan. Yang ibunya inginkan adalah Imam Syafi'i membawa ilmu agama apa yang beliau pelajari. Inilah hakikatnya sebenarnya perjuangan seorang santri. Tidak usah memikirkan apapun. Karena hakikatnya seorang santri itu harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Kalaulah kita mungkin mati-matian ketika kita mau jadi dokter, kita kadang bergadang, kita kadang harus kejar atasan kita harus mengejar dosen kita ke sana ke sini kita kejar. Disitulah kesungguh-sungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu kedokteran. Begitu juga seorang santri ketika dia menuntut ilmu agama, sungguh-sungguh harus menuntut ilmu agama. Dari segi bab apapun, dari segi hal apapun, dia harus dalam sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Dari segi ilmunya dia harus bersungguh-sungguh. Dari segi mengambil adab dan akhlak kepada gurunya pun harus dalam keadaan sifat sungguh-sungguh. Karena ini juga hal yang terpenting. Agar apa? Agar ketika kita keluar daripada menuntut ilmu ini, kita menjadi ulama yang mempunyai amanah. Ulama yang dapat bisa meneruskan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyaknya orang tidak belajar sudah mau jadi ustadz, tidak menuntut ilmu, tidak pernah mengambil ilmu, tidak pernah pondok pesantren dan tidak pernah itu sudah menjadi ustadz. Kalaulah Anda semua yang sudah menjadi santri, sudah menjadi thalibul ilm di pondok pesantren, akan tetapi tidak memanfaatkan masa-masa Anda ketika Anda menjadi santri, maka jangan salahkan ketika ada orang-orang awam nanti yang mereka senantiasa akan semakin berkembang biak untuk ingin menjadi orang-orang yang terdepan berbicara di depan mimbar-mimbar. Kalaulah Anda santri-santri, thalibul ilm, orang-orang yang pantas, orang-orang yang lebih pantas untuk berbicara, memberikan ilmu, memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada masyarakat awam, Anda tidak memanfaatkan apa yang Anda sedang jalani sekarang, maka jangan salahkan kalau orang-orang awam, orang-orang jahil, itu akan semakin banyak nanti yang akan kita dapati. Nabi SAW sudah memberikan kabar kepada kita bahwasanya ilmu ini nggak diangkat semerta-merta, ilmu itu langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dihilangkan oleh Allah adalah para ulamanya. Orang alimnya yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alimnya yang akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti yang tersisa adalah orang-orang jahil, yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Sehingga orang-orang awam akan bertanya dengan orang-orang yang jahil yang merasa dirinya alim, akhirnya si orang yang bodoh tadi, yang orang jahil tadi memberikan fatwa dengan nafsunya, dengan hawanya, dan mereka menyesatkan, dan semuanya akhirnya saling sesat menyesatkan. Dan ini kalau kita tidak merubah keadaan ini, kita diam dalam keadaan ini, jangan salahkan, kita pun nanti akan mendapatkan sedikit saham, sedikit atau banyaknya saham daripada dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini saya ingin sangat menekankan, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, jadilah kita sebagai orang-orang yang bisa menjadi tongkat estafet. Tongkat estafetnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya sekarang kita ini adalah akan menjadi ulama di masa depan. Santri yang sekarang belajar, thalibul ilm yang sekarang belajar akan menjadi ulama di masa yang akan datang. Maka ulama adalah pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah yang kita pegang adalah amanah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sia-siakan amanah ini dengan satu hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan keagungan yang Allah berikan kepada kita
kita dijadikan santri, kita dipilih oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah untuk menuntut ilmu dengan satu hal yang sekiranya tidak ada nilainya apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah sebaik mungkin. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh agar kita semua nanti mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa yang perlu untuk kita manfaatkan, untuk kita menuntut ilmu, manfaatkan. Jauhi pemikiran-pemikiran di luar, jauhi hal-hal yang tidak ada kepentingannya sama sekali. Kita manfaatkan tulus semua ilmu kita, semua waktu kita hanya untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti mendapatkan kemuliaan yang mana Allah sebut di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, satu derajat itu perbedaannya antara derajat satu dengan derajat yang lainnya, itu perbedaannya masafah 500 tahun lamanya. 500 tahun bukan 500 tahun di dunia, 500 tahun di akhirat. Semuanya kita tahu, satu hari kita di akhirat itu lamanya 1000 tahun kita di dunia. Sehingga bayangkan satu derajat saja itu jaraknya 500 tahun, lamanya Allah sebut darajat. Banyak derajat, pakai kata jama' Allah. Banyak derajatnya. Kita nggak kebayang berapa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, orang-orang yang menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah santri-santri, khususnya kita di hari santri yang sudah kita lewati kemarin, satu hari yang lalu, mudah-mudahan insya Allah. Dan hakikatnya sebenarnya semua hari itu adalah hari santri. Hakikatnya setiap hari adalah hari-harinya santri. Hari santri itu nggak ada, mungkin hanya satu hari. Kalau kita jadikan hari santri itu satu hari, ya kita semangat jadi santri cuma satu hari saja. Akan tetapi semua hidup kita adalah sebagai santrinya Allah Subhanahu wa taala, sebagai penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang sudah menjadi ulama sekalipun, hakikatnya dia masih menjadi santri. Kalau dia merasa dirinya sudah pintar, di saat itulah dia adalah orang yang paling bodoh. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semakin bangga dengan profesi yang kita jalani, yaitu sebagai seorang santri. Kita semakin bangga dengan apa yang kita jalani sebagai penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan derajat, kita mendapatkan tempat yang layak, kita dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sang pemilik ilmu, sang pengajar ilmu, sang penyebar ilmu, yang ilmu tersebut diberikan amanahnya untuk kita semua pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah yang mendengarkan atau yang berhalangan untuk mendengarkan, mudah-mudahan insya Allah dijadikan ulama al-amilin, ulama-ulama yang dapat membawa hidayah kepada masyarakatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama pembawa cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjadi ulama yang menjadi penyejuk hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan malah menjadi ulama yang disebut oleh Nabi sebagai ulama ulama yang lebih ditakuti fitnahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan fitnahnya Dajjal sekalipun. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kami, Allahu Yarham Habib Haikal Hussein, yang telah menyampaikan banyak ilmu tadinya yang harus kita ambil, khususnya kepada kawan-kawan mahasantri dan mahasantriwati, yang dimana kita adalah mujahid tentaranya Allah, yang kita itu harus menjadi misbahul bilad, penerang bagi daerah kita. Nah, terutama seperti itu. Jadi kalau hari santri itu setiap hari itu menjadi hari santri. Jangan sampai hari santri itu hanya 22 Oktober. Jadi kalau kita menganggap hari santri itu hanya 22 Oktober, berarti semangat kita hanya pada 22 Oktober itu saja. Dan
berbanggalah bagi kita yang menjadi santri, karena Rasulullah sangat bangga kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang menuntut ilmu. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu salah satunya. Baik, mungkin itu dari Habib tadi, Allahu yarham. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Dan untuk pemateri kedua kita, mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bangda kami, Muhammad Nafis SHMH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, salam kenal Habib. Dengan kondisi yang terbatas, melalui Zoom inilah kita bisa bertemu. Mohon izin Habib untuk menguraikan materi yang ingin saya bawakan Habib. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan saya tidak jauh, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah yang sangat berbahaya ini di era pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Baiklah, yang pertama yang saya hormati Habib Haikal Al-Idrus, yang saya banggakan rekan-rekan semuanya, teman-teman seperjuangan. Tadi sudah banyak dari Habib tentang refleksi perjuangan yang diamanahkan sanad mulai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah ke kita risalah tersebut. Ini sebuah refleksi bagi kita, yang mana keadaan sekarang melihat perkembangan zaman, peran santri memang sangat luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Tadi Habib sudah panjang lebar menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya atau memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu sangatlah sampai mati ya, sampai ajal menjemput kita. Maka dari itu santri yang berada dimanapun berada, baik yang masih di pesantren maupun yang sudah kuliah, bahkan yang sudah dosen atau sudah jadi ulama besar, semuanya berasal dari kalangan santri. Maka hari ini saya ingin melihat atau mengembangkan bahwa peranan santri itu kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari segi posisi dan dinamika globalis yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Pada abad ke-18 itu pesantren itu masih kelompok-kelompok, masih sekte-sekte, belum seperti yang kita rasakan di pesantren dahulu. Sudah ada lembaganya, sudah ada kerjasama dengan pemerintah, sudah ada dasar hukumnya walaupun belum kuat. Namun pesantren bangun dengan ketidaksanggupan, berdiri kuat, dan sampai sekarang ini sudah disahkan kemarin tahun 2019 itu Undang-Undang Nomor 18 tentang Undang-Undang Pesantren. Dengan adanya ini posisi kita di dalam negara, khususnya Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah legal, sudah punya dasar hukum lembaga kita masing-masing. Maka dari itu pesantren kiprahnya sangat mendomain kepada 3 aspek pendidikan, yang mana pendidikan itu mengajarkan di pesantren semuanya komplit. Tidak seperti dengan, mohon maaf, sekolah-sekolah yang seperti kita lihat SMA, SMU, tapi di pesantren semuanya ilmu diajarkan, ilmu formal, informal, non formal, semuanya
aplikasikan dalam satu wadah yang namanya pesantren. Kalau kita kembangkan dengan kesadaran hal itu, kita lebih berpotensi besar untuk mengalahkan kompetitor kita. Bukan dalam tanda kutip kita menindih ya, akan tetapi kita punya daya saing, yang mana setiap pesantren sekarang sudah ada punya kerjasama dengan negara, sudah punya kerjasama dengan universitas, contohnya kerjasama satu pesantren dengan kampus Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sudah banyak, bahkan saking antusiasnya perguruan tinggi sekarang ini yang punya hafiz Al-Quran, hafalannya banyak, itu pemerintah baik pun swasta maupun negeri itu sudah melirik ke situ. Maka dari itu posisi pesantren sangat strategis untuk kompetitif di luar setelah kita tamat dari pesantren. Maka dari itu kita tidak bisa berkecil hati, bahkan kita harus berbangga. Kita sudah pernah nyantri dengan berbagai pendidikan, dengan teori pendidikan yang kita sebutkan tadi, formal, informal, non formal, semuanya include. Maka dari itu kita sudah tidak canggung ilmu keduniaan. Lebih-lebih tadi refleksi dari Habib Al-Aidrus mengatakan bahwa untuk semangat dalam mengemban amanah Rasulullah sampai pada saat sekarang ini sangat luar biasa. Hadis Rasulullah mengatakan, ya saya meninggalkan dua, kalau kamu mengerjakan ini tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati. Artinya apa? Kita adalah perjuangan. Yang saya pahami dari penyampaian Habib Haikal Al-Aidrus tadi, beliau mengatakan bahwa memang kita harus berjuang untuk memenangkan berjuang untuk menyampaikan risalah, pesan, sehingga kita punya posisi yang sangat luar biasa, yang mana multiperan. Posisi sebagai seorang santri, dia mengemban amanah agama dan dia juga kompetitif dalam urusan duniawi. Yang hafal 10 juz bisa masuk fakultas kedokteran, itu sangat berpeluang sebenarnya kalau kita menyadari itu adalah domainnya anak pesantren. Hafiz Al-Quran itu semuanya udah domainnya pesantren. Bahkan posisi pesantren sekarang ini sudah banyak berkembang. Model-model pesantren juga sudah beralih kepada yang era modern, yang menyesuaikan dengan zaman. Ada juga yang masih mandiri, masih tidak mau berikut dengan pemerintah, tidak apa-apa. Nah, ini suatu refleksi kepada kita bahwa pesantren itu tidak bisa didiskusikan hanya satu hari. Pesantren semuanya mencakup, karena kita sudah punya badan hukum, maka melalui keputusan Presiden kita Joko Widodo, dia mengesahkan bahwa harus peringati Hari Santri. Begitu pentingnya dia atau pejabat kita memandang bahwa peran santri sangatlah berperan di Indonesia. Maka dari itu kita tidak bisa merasa bahwa kita rendah kualitasnya dari lembaga-lembaga lain. Maka dari itu semangat kawan-kawan yang masih kuliah, yang masih di pesantren, yang masih mengemban. Karena hakikatnya ilmu itu sampai kita akhir hayat, sampai mati kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka dari itu posisi pesantren ingin dilihat dari anak pesantren itu hanya sarungan, anak pesantren itu tidak tahu apa-apa tentang dunia di luar. Semuanya salah. Karena pesantren itu semuanya mencakup. Bahkan sekarang ya pesantren juga ada laboratorium komputer. Karena kita harus mengikuti zaman. Untuk kompetitor. Yang kedua, materi saya melihat pesantren itu sebagai tantangan era globalisasi. Yang mana itu berpusat kepada teknologi. Teknologi ini tidak bisa kita tinggalkan dan kita tidak bisa untuk menghindarkan, karena ustadz-ustadz sekarang banyak yang berdakwah melalui teknologi. Ya, penyampaian para ustadz semuanya melalui teknologi.
Terlebih kita ditimpa dengan wabah yang sangat dahsyat ini. Maka dari itu rekan-rekan semuanya, saya mengajak, saya juga masih berjuang sama seperti kawan-kawan. Saya juga mengajak diri saya sendiri semangat, jangan berkecil hati, jangan merasa minder, karena santri itu adalah posisi yang sangat idealisme. Idealismenya baik idealisme keagamaan, idealisme intelektual, semuanya bisa berperan. Maka dari itu kita semua jauhi sifat-sifat yang negatif. Kita tebarkan bahwa santri itu semuanya bisa, multitalent. Kita santri semua diajarkan sosial, diajarkan ilmu formal, diajarkan kerukunan, menghormati antara sikap santri kepada kiainya, habis itu lebih posisi kepada pengabdiannya. Sudah banyak kiprah-kiprah santri, kalau kita sebutkan mungkin teman-teman juga sudah tahu, bahkan presiden pun sudah ada yang berasal dari kaum santri. Maka dari itu santri di posisi ini sangat luar biasa. Sama-sama kita semangat untuk mengembangkan bahwa peran santri adalah multifungsi. Pertama, dia mengembangkan dakwah risalah Islam. Yang kedua, dia kompetitif untuk kemaslahatan umat yang ada di khususnya di Indonesia ini. Maka dari itu sedikit sebelum saya akhiri statement saya, kepada kawan-kawan, saya dulu juga santri, teman-teman juga santri. Kita kalau menyadari akan pentingnya peran santri, insya Allah semuanya kita tidak ada yang berkecil hati, tidak ada yang minder, tidak ada yang takut dengan tantangan saat sekarang ini. Contohnya via Zoom inilah. Zoom ini kalau santri tidak bisa menggunakan, tidak mungkin kita bisa terhubung saat sekarang ini. Tidak mungkin kawan-kawan mendengarkan saya sampai sekarang ini. Maka dari itu santri semuanya bisa seperti Islam itu. Islam itu direndahkan dia nggak rendah, ditinggikan dia memang tinggi. Begitulah santri. Maka dari itu teman-teman semuanya yang masih kuliah, ini kebanyakan mahasantri, semangat. Kita selalu dulu di pesantren diajarkan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan mendapat, maka dialah yang akan sukses. Maka dari itu sama-sama kita berpacu dengan waktu seperti yang disampaikan oleh Habib Alaidrus. Beliau mengatakan bahwa kita harus memaksimalkan waktu untuk belajar semaksimal mungkin. Kita harus berjuang, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya, pertama pengorbanan waktu. Maka dari itu sama-sama kita selalu istiqomah dan mudah-mudahan terakhir di era pandemi ini kita mudah-mudahan dijauhkan dari wabah virus corona COVID-19 ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Syukron, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abang Muhammad Nafis SHMH sebagai pemateri kedua. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, tidak banyak, ada dua mungkin dari semua paradigma yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Yang pertama, kita sebagai santri yang sudah minder. Kenapa? Karena kita anak santri tidak hanya belajar di bidang keagamaan. Jadi keilmuan kita itu multidimensi. Kita dapatkan semua ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia. Kenapa? Karena santri belajar ilmu. Bukan berarti kita anak santri tidak tahu dengan hal itu. Jadi jangan sampai minder, oh saya santri gitu. Ketika orang membahas tentang pelajaran umum, jadi kita merasa kayak tidak bisa gitu, mengurung diri. Itu tidak boleh. Jadi perlu kita ketahui, santri, banggalah menjadi seorang santri karena kita memiliki ilmu yang multidimensi. Kemudian yang kedua, seorang santri juga tidak harus kudet gitu. Dengan berkembangnya teknologi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, kita santri kan kebanyakan gitu hanya tahu kitab dan kitab terus gitu, sehingga kita melupakan bagaimana cara penggunaan
elektronik yang bagus, baik itu laptop, handphone dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi sebagaimana internalisasi dalam surah Ar-Rahman ayat 33 kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Di situ Allah menyinggung gitu. Wahai jin dan manusia, kalian itu bisa akan menebus sampai langit ketujuh, tapi ada dengan dua syarat. Illa bisultan. Apa itu bisultan? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jika kita memiliki ilmu pengetahuan, tetapi tidak dibarengi dengan teknologi, apa yang mau kita, bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu kita di zaman digital saat ini? Kan seperti itu. Nah, lain cerita kalau memang santri-santri yang hidup di zaman sebelum kita gitu. Memang digital itu belum begitu meluas gitu. Jadi santri adalah probabilitas akan menjadi seorang ulama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sesi terakhir ini kami harap bagi peserta peringatan Hari Santri yang kedua, ya tepatnya pada 2020, yaitu kemarin. Jadi kita udah lelet 1 hari mungkin ya. Jadi bisa mengajukan pertanyaan tetapi ditulis di kolom chat. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan klik di kolom chat dan nanti langsung dijawab oleh pemateri kita, baik itu dari Allahu Yarham Habib Haikal Hussein Ali Drus ataupun Abangda Muhammad Nafis SHMH. Kami persilahkan kepada kawan-kawan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau merubah bahwa keistiqomahan itu ada kisi-kisinya gitu, ada langkah-langkahnya. Bagaimana untuk menjaga keistiqomah dalam berdakwah? Itu untuk Habib, karena ya kita yang manusia biasa ya, kadang lupa ya, kadang lalai. Nah, untuk menjaga keistiqomahan kita untuk tetap, itu bagaimana kisi-kisi itu? Allahu Yarham kayaknya masih bergabung nih Bang, tapi mungkin lagi sholat ya. Sholat Habib ya. Iya. Ya mungkin ada kawan-kawan ini kebanyakan, coba open mic semuanya, bisa berbagi-bagi teman-teman. Mic open kamera. Semua kita ada keterbatasan ini. Bagaimana sifat seorang santri ingin istiqomah? Mungkin langsung dijawab Abang dan Nafis. Itu pertanyaan Abang tadi itu untuk Habib. Fotokopi kayaknya Bang. Bagaimana kawan-kawan, ada yang mau bertanya silahkan, tidak melalui chat pun tidak mengapa. Open mic. Open mic, salam, kenalkan diri, asal, di mana, dan pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ilham Betonga, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Putra selaku inisiator Gerakan Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatan acara, yaitu peringatan Hari Santri. Kemudian yang kedua, kita ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kita. Yang pertama Al-Habib Idrus, kemudian yang kedua Ustadz Nafis selagi senior dari PM. Dan di sini izinkan saya memberikan sedikit pertanyaan mengenai problematika atau persoalan-persoalan yang sering kita hadapi, yang sering kita alami, yang sering kita jalani
di dunia milenial ini, karena kita berada di dunia yang mana itu dunianya adalah dipenuhi dengan kecanggihan, sehingga kita harus ikut di dalam hal itu, terjun untuk hal itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kita sebagai santri bagaimana kita membuat statement ataupun membuat keistiqomahan di dalam diri kita untuk berjuang untuk menjadi santri yang benar-benar menjalankan syariat. Kemudian kita juga terjun ke dalam dunia, misalkan dunia-dunia yang sekarang ini, tanpa kita harus tertutup di dalam dunia santri saja. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini bagaimana Bang Da? Kita kumpulkan pertanyaan dulu apa langsung dijawab bagaimana? Langsung saja ya, untuk memaksimalkan waktu, karena waktu asar juga sudah masuk ya. Mungkin habis ini bisa moderator untuk manajemen waktu yang maksimal, karena waktu kita terbatas dan sudah masuk waktu asar ya. Baik, untuk manajemen waktu dan keistiqomahan, kita memang perlu untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain, mensupport antara satu dengan yang lain, dan memperbanyak bacaan ya, karena waktu saya kuliah dulu juga disibukkan dengan membaca dan aktif dalam organisasi. Itulah yang membuat kita istiqomah, karena lingkungan sangat dominan untuk membentuk kita. Karena lingkungan, banyak teman, banyak literasi yang kita baca, lebih-lebih yang bergerak di bidang keilmuan hukum, itu semuanya sangat sayang kalau tidak sadar bahwa bidang keilmuan yang harus dikuasai dalam ilmu hukum, khususnya dalam tadi yang disinggung oleh Habib tentang untuk mencetus buku mazhab itu aja, untuk membuat buku mazhab itu mereka harus izin dulu sama gurunya, karena begitulah adab seorang ulama zaman dulu untuk ada mentor ya, ada teman untuk diskusi, ada teman untuk bertukar pikiran. Karena tidak apa-apa mazhab, karena terjadinya pengelompokan mazhab arba'ah yang kita kenal dalam kajian mazhab atau dalam penemuan hukum, itu semuanya tidak terlepas dari bagaimana thariqatul istinbat yang mereka jalani. Yaitu, kalau kita berbicara tentang runut ke bawah, ya istinbat itu banyak yang harus dikuasai, ilmu lughah, ilmu mantik, ilmu nahwu dan sorobnya, habis ilmu ma'ani, ilmu bayan, itu semuanya sangat tidak mungkin kalau kita pelajari hanya di lokal kuliah, dan apalagi dengan kondisi yang begitu rumit dalam hal mempelajari ilmu lughah ya, lebih-lebih ilmu mantik, itu semuanya ada ilmunya. Tidak mungkin ulama itu berbeda pendapat kalau thariqatul istinbatnya sama. Bahkan memang ada thariqatul istinbatnya sama, tapi hasil istihadnya berbeda. Itu kenapa? Karena dipengaruhi oleh ilmu lughahnya, ilmu alatnya. Ilmu alatnya itu ya usul fikih yang kita pelajari di kampus-kampus. Kalau kita hanya mengandalkan di ruangan kelas yang sedikit waktu itu, yang 50 menit kali 2 itu 100 menit pertemuan, itu sangat tidak ideal dan sangat tidak relevan untuk
kita belajar, lebih-lebih kita belajar pada waktu siang hari. Tidak mungkin kita istiqomah, belajar dari jam 8 sampai jam 10 misalkan. Tidak mungkin kita istiqomah. Kita punya waktu juga yang nangkap, yang cepat nangkap gitu. Nah, salah satu kuncinya ya baca. Bahkan kata pertama yang diturunkan dalam kitab suci Al-Quran ya Iqra, bacalah. Karena nggak mungkin dengarlah, semuanya bacalah. Allah itu menyuruh kita untuk membaca. Nah, setelah kita membaca, maka kita akan tahu. Seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, sekarang ini banyak yang ingin bersuara, akan tetapi ilmu alat atau narasi yang beliau sampaikan banyak yang head speech, kalau bahasa milenialnya, head speech. Kenapa? Karena kita tidak tahu adab menyampaikan bagaimana, habis itu cara kita berbicara menyampaikan argumen bagaimana. Maka itu terjadi sebuah dalam ilmu, kalau salah dalam langkah akan salah dalam hasil. Maka langkah-langkah itu seperti ya at-tariqatu ahammu minal madah, itu memang betul. Caranya itu harus betul. Nah, cara mungkin kita sedikit menyinggung tentang ilmu ushul fikih. Ya, cara yang ditempuh ulama itu ya harus diteliti. Kita aja meneliti semua Al-Quran belum. Ya, ini refleksi bagi saya juga dan kawan-kawan juga. Ulama itu sudah dikuliti semua habis-habisan. Bahkan wow-nya itu pun diteliti. Wow ini fungsinya apa? Wow ma'iyah kah? Wow wasol kah? Itu kan semuanya diteliti oleh para ulama. Bahkan baru-baru ini ada doktor dari Al-Azhar itu meneliti bahwa mengumpulkan huruf wow yang dalam Al-Quran. Menjadi dokter wow dia di Al-Azhar itu. Hanya meneliti huruf wow dalam Al-Quran. Itu kan harus punya alat. Kalau tidak ada ilmu alat nggak bisa. Nggak bisa mempreteli bahwa wow yang dalam Al-Quran itu sama saja. Hurufnya sama, barisnya atas. Sama ya. Akan tetapi bagi orang yang sudah punya ilmu alatnya, ilmu lughahnya, mantiknya, ya, dan segala macamnya, semua akan berbeda hasilnya. Kenapa? At-tariqatu ahammu minal madah. Mungkin teman-teman juga sering ya berdiskusi, semangat, tidak apa-apa. Bahkan semakin banyak literasi buku yang kita baca, maka wawasan kita makin luas. Buya Hamka mengatakan bahwa saya baru menyadari bahwa semakin banyak ilmu saya, semakin sedikit potensi saya untuk menyalahkan orang. Akan berbeda terbalik kalau kita lihat pada saat sekarang ini, yang ustadz satu menghina ustadz lain, yang tokoh satu menghina tokoh lain. Kalau kita singgung dalam ilmu adab, tidak ada satupun kita temui bahwa ketentraman dalam istiqomah itu. Nah, dengan berteman, kembali lagi tadi ya, dengan kita berteman dengan teman-teman yang mau diajak diskusi, dengan cara pandang memakai, ya harus ada ilmu alat. Wajib bagi teman-teman untuk mungkin juga ada yang tamatan SMA atau SMK. Dulu teman abang juga banyak dulu yang tamatan SMK, SMA. Cuman dia gigih, tidak ada yang tak mungkin. Prinsip ke awal tadi manjada wajada. Bersungguh nggak kita? Kalau kita selalu di setiap hari, apalagi pas pagi harinya sudah mengeluh, kata-kata mengeluh. Habis itu apalagi di zaman milenial diiringi oleh lagu-lagu melo, ya bagaimana? Tidak bisa. Nah, maka dari itu harus ada motivasi, baik dari lingkungan kita, diri kita. Ya diri kita harus modal baca tadi itu. Dan terakhir, tantangan globalis yang disampaikan tadi. Lebih-lebih kita sekarang ini era pandemi, kuliah tatap muka tidak ada, apalagi bagi rekan-rekan yang baru. Ini harus menyadari betul, harus tahu betul bahwa di dunia akademik melalui pembelajaran online seperti ini sangat-sangat tidak maksimal. Maka dari itu harus kita open mind dengan yang lain. Terlebih-lebih bagi teman-teman yang mau sharing,
bahkan saya sekarang pun juga masih butuh yang namanya ilmu, yang butuh namanya sharing juga. Banyak juga yang WA saya itu minta bagaimana yang bagus dalam penelitian, kalau bagi yang kawan-kawan yang sudah di akhir semester. Bagi teman-teman yang minder dengan wah memang tidak paham dengan bahasa Arab, tidak mungkin. Ingat kawan-kawan semuanya, oh belum menguasai bahasa Arab, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Maka dari itu bagi kawan-kawan saya bisa menyemangati diri saya dan untuk kawan-kawan semuanya, mari sama-sama kita semangat. Semangat dalam apa? Wujud perbuatan, wujud saya menjalankan syariat. Kembali lagi ya ke pertanyaan tadi, sudah panjang lebar saya jelaskan, ya kita perlu lingkungan tadi, lingkungan, teman, karena dengan banyaknya kita bergaul, kita kan itu ya alam sudah mengajarkan kita, kalau kita sering berteman dengan parfum kita akan wangi, kalau kita sering berteman dengan orang yang bengkel kita akan kena olinya juga, minimal ya sepatu kita kena oli. Nah begitu, jadi untuk menjalankan syariat begitu juga, kita harus berteman dengan teman-teman yang sejalan dengan kita. Kita pasti mengetahui, mahasiswa itu apalagi mahasantri ini tahu, oh teman-teman ini nggak baik yang untuk saya pergauli. Cuman tidak menutup kemungkinan kita harus menjauhi dia. Nah ada juga ya, diajak ngopi lah, diajak kantin, atau bagaimana buka open mind ya dengan teman-teman. Itu semuanya akan menciptakan lingkungan yang harmonis atau an-nabawi lah ya. Bagaimana sikap Rasulullah pada di Madinah sangat luar biasa. Bagaimana sikap Rasulullah peletakan batu Hajar Aswad mulai dari Mekah sampai ke Madinah, beliau hijrah dengan jarak 320 km. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin lain waktu kita ada sharing lagi. Saya juga suka sharing dengan rekan-rekan semuanya. Jangan patah semangat. Jangan merasa kita semuanya sudah puas dengan apa yang ada. Dengan ilmu kita harus tamak. Kita harus terus mencari. Kita harus terus menggali apa yang belum ada. Karena kewajiban menuntut ilmu itu ya sampai kita akhir hayat. Itulah kewajiban kita. Mungkin itu yang sebelum saya tutup ya, sebelum saya out, kita sama-sama out dari grup ini. Mohon maaf semuanya ya, mudah-mudahan kita sehat selalu di era pandemi ini. Mungkin itu saja, Put. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Bunda Nafis. Bagaimana Saudara Ilham Ritonga, apa bisa dimengerti dengan Alhamdulillah. karena apa TPA mungkin ya. Jadi alhamdulillah sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Abangda Muhammad Nafis atas ilmu yang telah diberikan untuk hari ini, dan untuk para peserta semua kami ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam memperingati Hari Santri Nasional. Semoga kita menjadi santri yang dirindukan oleh Rasulullah dan bermanfaat di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Tetapi saya ingin menyampaikan satu pesan dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi bagi kawan-kawan, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena kita adalah orang yang menjadi kebanggaan Rasulullah.
menerus berjuang estafet para ulama, karena al ulama warasatul anbiya, ulama adalah ahli waris Nabi. Nah, itu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita tadi. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Mungkin kita langsung aja ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.